Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang analisis titik impas atau break-even dan perencanaan laba. Perkenalkan, nama saya Fiona Fitriani, NPM 1983301117. Yang pertama, manfaat analisis break-even atau titik impas. Break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel atau sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan. Bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. B. Jenis biaya berdasarkan break-even atau titik impas. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. 2. Fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh biaya sewa, depresiasi, bunga, berproduksi atau tidaknya perusahaan biaya ini tetap dikeluarkan. 3. Semi variable cost. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi laboratorium pengembangan akuntansi 43 salesman ini tetap untuk range atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Perkenalkan, saya Nur Afra, NPM 19830132. C. Menentukan break-even point atau titik impas. Matematikanya yaitu BEP dikurang unit sama dengan fixed cost dikali harga jual dikurang variable cost. BEP untuk produk ganda sama dengan VC dibagi 1 dikurang V versi dikali WI. Keterangannya yaitu biaya tetap yaitu VC adalah biaya yang jumlahnya tetap walaupun usaha Anda tidak sedang berproduksi, seperti biaya gaji karyawan, biaya penyusutan peralatan usaha, dan biaya asuransi, dan lain-lain. Biaya variabel atau VC adalah biaya yang jumlahnya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi, misalnya bahan baku, bahan bakar, dan biaya listrik. Harga per unit adalah harga jual barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya variabel per unit adalah total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi atau dengan kata lain biaya rata-rata per unit. Margin kontribusi per unit adalah selisih harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. WI yaitu presentasi dari total penjualan tiap produk disebut bobot kontribusi margin. D. Keterbatasan analisis break-even point. Analisis break-even dapat dirasakan manfaatnya apabila titik break-even dapat dipertahankan selama periode tertentu.
Keadaan ini dipertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual adalah konstan, karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik break-even. Dalam kenyataan analisis ini agar sukar untuk diterapkan. Oleh sebab ini, bagi analisis perlu diketahui bahwa analisis break-even mempunyai limitasi-limitasi tertentu, yaitu visit cost haruslah konstan selama periode atau range of output tertentu. Laboratorium Pengembangan Akuntansi 45. Variable cost dalam hubungannya dengan sales haruslah konstan. Sales price per unit tidak berubah. Dalam periode tertentu, sales mix adalah konstan. Perencanaan laba. Pengertian perencanaan laba menurut Supriyono 2000/7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek atau jangka panjang dan akan dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan kegiatan perusahaan. Menurut Chatterjee 2002/4, dalam menetapkan sasaran laba ada 3 prosedur yang dapat digunakan, yaitu pertama, dalam metode priori. Sasaran laba mendominasi perencanaan. Pada permulaan manajemen menentukan spesifikasi suatu tingkat pengembalian yang diharapkan dan kemudian menuangkan realisasi dan sasaran tersebut melalui perencanaan. Kedua, dalam metode posteriori. Sasaran laba adalah merupakan subordinasi dari perencanaan dan dinyatakan sebagai situasi hasil dan perencanaan. Ketiga, dalam metode pragmatik. Manajemen menggunakan suatu standar laba yang telah diuji dan disetujui oleh pengalaman. Keempat, dalam menentukan sasaran atau tujuan laba, manajemen sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu Chatterjee 2002/4. Perencanaan laba jangka pendek. Berhasil atau tidaknya perusahaan adalah dapat melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, tugas manajemen untuk membuat perencanaan yang pada dasarnya kegiatan membentuk masa depan, yang pada intinya memutuskan berbagai macam alternatif dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Ukuran yang dipakai untuk melihat berhasil tidaknya manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, volume produk yang dijual yang langsung mempengaruhi volume produksi. Volume produksi mempengaruhi laba. Yang kedua, harga jual produk yang mempengaruhi volume penjualan. Dan yang ketiga, biaya yang menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Alat analisis yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses penyusunan anggaran dan berbagai parameter yang bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek, yaitu parameter untuk perencanaan laba jangka pendek. Yang pertama, impas. Titik impas yaitu menentukan volume penjualan di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah beban sehingga laba sama dengan 0. Titik impas dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis atau menggunakan margin kontribusi. Metode persamaan matematis memanfaatkan data-data dari laporan laba rugi yang disusun dengan format margin kontribusi. Yang kedua, margin of safety. Analisis impas memberikan informasi mengenai berapa jumlah volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian. Jika angka impas dihubungkan dengan angka pendapatan penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu, akan diperoleh informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Selisih antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impas merupakan angka margin of safety. 3. Titik penutupan usaha atau shutdown point. Apabila ditinjau dari sudut biaya, pengambilan keputusan untuk menutup usaha dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya tunai. Yang keempat, degree of operating leverage atau DOL. Degree of operating leverage memberikan ukuran dampak perusahaan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter ini,
Manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. H. Pola perilaku biaya. Perilaku biaya berarti bagaimana biaya akan bereaksi atau merespon perubahan aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau menurun, biaya tertentu mungkin akan naik atau turun atau mungkin juga tetap. Untuk tujuan perencanaan manajer harus dapat mengantisipasi apakah yang akan terjadi. Jika biaya mengalami perubahan, manajer harus tahu sejauh mana perubahannya. Untuk membantu tugas manajer tersebut, biasanya dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel menurut Garrison, biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dilipat 2-kan, maka total biaya variabel juga akan dilipat 2 kali. Biaya variabel ada yang bersifat proporsional, sebagian lagi bersifat bertahap. Terlepas dari perubahan tingkat aktivitas dalam kisaran relevan atau relevan range tertentu. Ciri-ciri biaya tetap yang telah ditentukan adalah yang pertama bersifat jangka panjang dan yang kedua tidak dapat dikurangi secara mendadak dalam jangka pendek tanpa mempengaruhi secara serius kegiatan perusahaan. Ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau biaya campuran merupakan biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan biaya tetap. Biaya ini terjadi karena hubungan jumlah biaya dengan basis aktivitas disebut fungsi. Biaya memiliki unsur yang tetap, perubahan volume aktivitas. Saya akan membacakan bagian dari lanjutan dari teman saya yaitu Widya Ferawati, yaitu I. Pengertian biaya volume dan laba. Analisis biaya volume dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel-variabel berikut akan mempengaruhi laba seperti biaya variabel per unit, harga jual per unit, jumlah biaya tetap per periode. Analisis biaya volume dan laba dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi cakupan dan pemecahannya. Menurut Garrison, analisis biaya volume dan laba meliputi suatu studi hubungan antara 5 elemen berikut, yaitu 1. Harga pokok, 2. Volume atau tingkat aktivitas, 3. Biaya variabel per unit, 4. Total biaya tetap, 5. Buaran produk yang terjual. Dalam analisis biaya volume dan laba ada beberapa asumsi penting, yaitu 1. Analisis mengasumsi fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. 2. Analisis mengasumsikan bahwa harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentan yang relevan. 3. Analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. 4. Untuk analisis multiproduk diasumsikan bahwa bauran penjualan diketahui. 5. Diasumsikan bahwa harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Nah, dari kesimpulan semua materi yang kami sampaikan, yaitu break-even point B atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan yang produk berapakah suatu perusahaan akan mencapai level tertentu. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level tertentu. Analisis break-even dapat dirasakan manfaatnya apabila titik break-even yang dipertahankan secara periode tertentu. Keadaan ini dapat dipertahankan apabila biaya dan harga jual yang konstan karena naik turunnya harga jual dan biaya yang mempengaruhi titik break-even. Perencanaan laba adalah pengembangan dari suatu rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba penting dalam perencanaan akan direncanakan dan diharapkan adalah laba yang memuaskan. Anggaran adalah merupakan suatu rencana yang dicurahkan dalam keuangan dan istilah kuantitatif lainnya. Perencanaan
Laba jangka pendek dapat dilaksanakan dengan mudah jika didasarkan pada laba rugi projection yang disusun berdasarkan metode variable costing. Terima kasih.